Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ray Sandi. Everyone call me Sandi. And my NPM 241129. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah bisnis internasional yang bermateri International Trade and Investment. Di sini ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara. Ini melibatkan ekspor, penjualan barang dan jasa ke luar negeri, dan impor pembelian barang dan jasa luar negeri. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik yang tidak dipenuhi secara efisien oleh produksi lokal. Investasi internasional itu yaitu investasi internasional melibatkan alokasi modal di luar batas negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Ini bisa berupa investasi langsung, misalnya mendirikan cabang perusahaan di negeri lain, atau investasi portfolio, misalnya membeli saham perusahaan asing. Selanjutnya ada perdagangan internasional. Manfaatnya apa sih membuat perdagangan internasional? Manfaatnya meningkatkan akses ke barang dan jasa. Negara dapat mengakses barang dan jasa yang mungkin tidak tersedia atau tidak efisien diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya ada efisiensi dan spesialis. Nah, negara dapat fokus pada produksi barang dan jasa yang mereka produksi secara efisien, sementara barang lainnya diimpor dari negara yang lebih efisien dalam produksinya. Pertumbuhan ekonomi perdagangan internasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing industri lokal. Yaitu selanjutnya transfer teknologi. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional seringkali mendapatkan akses ke teknologi dan praktis bisnis terbaru di negara lain. Tantangan perdagangan internasional. Selanjutnya ada perbedaan regulasi dan standar. Perbedaan negara yang memiliki regulasi dan standar yang berbeda yang dapat menambah kompleksitas perdagangan, risiko politik, dan ekonomi. Perubahan politik atau ekonomi di negara mitra dapat mempengaruhi perdagangan internasional secara negatif. Selanjutnya ada masalah mata uang dan fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi itu apa sih? Jadi fluktuasi nilai tukar adalah mata uang dapat mempengaruhi biaya dan keuntungan dari perdagangan internasional. Nomor 2 ada persaingan global. Perusahaan lokal harus bersaing dengan perusahaan internasional yang mungkin memiliki keunggulan biaya atau teknologi. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Nomor 1 ada teori keuntungan komparatif. Negara sebaliknya memproduksi barang dan jasa yang mereka miliki keunggulan komparatif dalam produksi dan mengimpor barang yang tidak efisien diproduksi. Nomor 2 ada teori keuntungan absolut. Negara sebaiknya memproduksi barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Materi selanjutnya investasi internasional. Nah, jenis investasi internasional itu ada banyak. Yang pertama, investasi langsung atau ke negara asing, yaitu FDI, Foreign Direct Investment. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dalam bentuk pembelian aset atau pendirian usaha di negara lain. Yang kedua ada investasi portofolio. Investasi dalam bentuk saham, obligasi atau instrumen keuangan lainnya di pasar internasional tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Nomor 3, joint ventures dan aliansi strategis, bentuk kerjasama antara perusahaan dari negara yang berbeda untuk berbagi sumber daya dan risiko dalam proyek bersama. Ringkasan poin-poin utama penting. Nomor 4 ada pentingnya perdagangan internasional dan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akses ke pasar global. Yang kelima ada tantangan yang harus dihadapi dalam perdagangan internasional dan investasi politik dan fluktuasi mata uang.
Yang keenam, ada manfaat dan keuntungan dari keterlibatan dalam perdagangan internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.